Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita pada kali ini setelah libur 1 minggu, libur lebaran. Kemudian saya pribadi mohon maaf atas keterlambatan video minggu ini dikarenakan habis dari pulang kampung. Langsung saja pada kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Namun pada kali ini kita akan fokus kepada barisan dulu. Barisan. Sebelumnya perhatikanlah tabel berikut ya. Situ ada banyak meja ya kan, ada meja pertama pada tabel berikut ada keterangan banyak meja dari 1, 2, 3, 4 sampai 6. Jadi situ ada banyak meja, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian dapat kita ketahui bahwa meja 1 ada 4 kursi, meja 2 ada 6 kursi, kemudian meja 3, 4, 5, 6 kira-kira ada berapa kursi? Terlihat dari polanya sepertinya meja ketiga itu ada 8 kursi, meja keempat itu ada 10 kursi, kemudian meja kelima itu ada 10 kursi, dan meja keenam ada 12 kursi. Terlihat dari pola meja 1 dan meja 2, setelah 4 adalah 6, kira-kira polanya adalah bertambah 2 meja, bertambah 2 kursi setiap banyak meja yang ditambahkan. Jadi ada 4, 6, 8, 9, 10, dan 12 ya. Kemudian untuk barisan sendiri tadi dalam tabel berikut menampilkan pola bilangan, kan tadi ada 4, 6, 8, 10, dan 12, begitupun seterusnya bertambah sesuai dengan banyaknya meja. Jika kita amati lebih teliti, pola bilangan di atas disusun berdasarkan aturan tertentu ya kan. Tadi kita bisa mencobanya dengan ditambah 2 setiap banyak meja bertambah ya. Dari 1 meja 4 kursi, 2 meja menjadi 6 kursi, 3 meja menjadi 8 kursi. Kemudian terdiri dari berapa suku barisan bilangan tersebut? Suku ke-1 tadi kan ada pertama itu adalah 4 ya kan. Suku kedua habis 4 6. Kemudian suku ketiga dilambangkan dengan U3 8. Suku keempat dilambangkan dengan U4 10. Suku ke N dilambangkan dengan UN. Jadi tergantung misalnya yang dicari adalah 20, berarti suku ke-20 sama dengan ditulis dengan U20. Sehingga barisan bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk umum yaitu U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan barisan. Kemudian barisan aritmatika, aturan apa yang ada pada barisan bilangan? Jadi kan tadi barisan bilangan tersebut mempunyai aturan tertentu. Jadi aturan apa sih yang ada pada barisan bilangan tersebut yang kita lihat pada tabel 2.1 tadi, yang mana bertambah ya 2 kursi setiap banyak meja bertambah 1. Operasi perhitungan apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Kan tadi sukunya dari 4, suku pertama tadi 4, kemudian suku kedua menjadi 6, suku ketiga menjadi 8, suku keempat menjadi 10, dan begitupun selanjutnya. Berapakah beda atau selisih antara 2 suku yang berdekatan? Kira-kira selisihnya berapa sih antara 2 suku berdekatan? Bisa dari suku kedua kita kurang suku ke-1, 6 kurang 4 adalah 2, ataupun bisa dari suku ketiga kita kurang dengan suku kedua, 8 dikurang 6 sama dengan 2, juga 2 ya kan selisihnya. Kemudian U4 dikurang U3, suku keempat kita kurang suku ketiga, suku keempat adalah 10, kita kurang dengan suku ketiga adalah 8, 10 kurang 8 adalah 2. Jadi suku apapun yang saling berdekatan ya, selisih dan bedanya adalah sama, yaitu 2.
Selanjutnya, apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan itu selalu sama? Tadi kan kita lihat dari sebelumnya 2 dikurang 1, suku 2 dikurang suku 1 juga hasilnya 2, suku 3 dikurang suku 2 hasilnya 2, suku 4 dikurang suku 3 juga hasilnya 2. Jadi apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan itu selalu sama? Jawabannya adalah selalu tetap atau selalu sama atau konstan, yang mana itu disebut dengan barisan aritmatika. Jadi selisih antara dua suku yang berdekatan itu selalu sama, tetap tidak pernah berubah. Itu disebut dengan barisan aritmatika gitu ya. Seperti yang diuraikan di atas, untuk mencari beda dapat dilakukan dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan, sehingga kita dapat tuliskan sebagai berikut. Nah, B itu adalah beda pada barisan aritmatika, dilambangkan dengan B kecil. B sama dengan bisa suku kedua dikurang suku pertama, bisa dari suku kedua dikurang suku kedua, bisa juga dari suku keempat dikurang suku ketiga, dan seterusnya. 5, suku kelima dikurang suku keempat, suku keenam dikurang suku kelima. Pokoknya boleh yang mana angkanya sudah diketahui dan saling berdekatan, tidak melampaui angka yang lain. Pokoknya 2 angka yang bersampingan atau berdekatan ya. Jadi beda pada barisan aritmetika bisa kita nyatakan dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan UN, suku yang kita tentukan, misalnya suku apa yang ada, misalnya suku 3 kurang U, suku 3 kurang 1 kurang 2, pokoknya suku B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Misal B sama dengan N nya kita ganti 5, suku kelima dikurang suku kelima kurang 1, suku keempat, berarti suku 5 dikurang suku keempat. Misalnya N nya kita ganti 7, berarti suku 7 dikurang dengan suku ke-6, dikurang dengan suku yang sebelumnya. Itu untuk mencari beda aritmetika, beda pada barisan aritmetika ya. Kemudian selanjutnya adalah lembar tugas. Berikut adalah suku-suku pada baris bilangan, dimulai dari angka 20, kemudian 24, kemudian 28, kemudian 32, dan 36. Jadi dapat kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah 20, suku keduanya adalah 24, suku ketiganya adalah 28, dan suku keempatnya adalah 32, suku kelimanya adalah 36. Pertanyaan yang pertama adalah, berapakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan? Jadi berapa beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan? Dengan rumus seperti yang berikutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian soal kedua atau terakhir pada kali ini, berapakah bilangan yang ada pada suku ke-6? Tadi kita sudah ketahui bahwa suku pertama adalah 20, suku kedua adalah 24, suku ketiga adalah 28, suku keempat adalah 32, dan suku kelima adalah 36. Kira-kira atau berapakah bilangan yang ada pada suku ke-6? Ya, jadi pada lembar tugas kali ini ada 2 soal. Yang pertama, berapakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan? Yang kedua adalah berapakah bilangan yang ada pada suku ke-6? Ya, semoga bisa dipahami. Lembar tugas tadi adalah sebagai tanda akhir dari pembelajaran matematika kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami.
Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.